Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh dan pinsepuh, semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bertemu kembali dengan saya Abah Hisol dalam kajian kali ini membahas tentang keajaiban istighfar. Sebelum kita kaji bersama keajaiban istighfar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmaniyah wa ruhaniyah, dan paling penting lagi kita dan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari COVID-19. Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini manusia tidak akan lepas dari berbuat salah dan dosa. Akan tetapi setiap orang berbuat dosa atau salah, kalau dia mau beristighfar, mau memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ali radhiyallahu an, likulli da'in dawa wa dawa'ud dunub al istighfar. Segala sesuatu penyakit itu ada obatnya, dan obat daripada orang yang berbuat dosa yaitu dengan membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita berbuat dosa, maka ada beban pikiran kepada kita, terasa berat. Di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan, maka perasaan kita akan menjadi tenang, terang, damai. Begitulah, karena dosa itu dapat mengotori pikiran kita, dapat mengotori hati kita. Manfaat daripada membaca istighfar banyak sekali. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man aksara minal istighfar jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayyikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca bacaan istighfar, maka Allah menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari semua kesedihannya jalan keluar, wa min kulli dhayyikin, dan dari semua kesusahannya makhraja, jalan keluar, wa razaqallahu, dan Allah memberikan kepadanya min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak terduga-duga.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hanbal dari pamannya Nabi, yaitu Abu Abbas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hebat sekali orang yang senang membaca istighfar, apalagi istiqomah dalam pembacaan istighfar. Karena manfaatnya, yang pertama, setiap kesusahannya akan mendapatkan jalan keluar. Setiap kesedihannya, kesulitannya akan mendapatkan jalan keluar, dan dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang tidak terduga-duga. Otomatis setiap apa yang jadi permasalahan hidupnya akan selalu mendapatkan jalan keluar dan penataan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang menata, insya Allah tidak ada barang yang sulit, semuanya mudah, karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang menarik berkaitan istighfar. Seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hanbal. Biasanya orang sering memanggilnya dengan Imam Hambali. Beliau lahir tahun 164 Hijriah. Beliau adalah salah satu imam madhab, imam madzhabul arba'ah yang terkenal, di antaranya yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan Imam Hambali ini adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa tua beliau, Imam Ibnu Hanbal ini ada perasaan ingin pergi ke Basrah, padahal dia hidupnya itu di Irak. Ke kota Basrah dengan susah payahnya, seorang ulama yang zuhud, seorang ulama yang ahli hadis, yang hafal sujah hadis ini, ulama besar dan terkenal saat itu, dengan susah payahnya menuju ke Basrah. Karena malam sampai Isya dia sholat ke masjid. Setelah sholat, karena kemalaman, dia mau tidur di masjid. Ternyata ketemu marbotnya, tidak boleh masjid untuk tidur. Diusir Imam Hambali sampai 3 kali. Kemudian Imam Hambali ketemu dengan orang yang penjual roti. Dia ajaklah Imam Hambali ke rumahnya. Di saat di rumahnya penjual roti tadi itu, sepanjang malam Imam Hambali heran. Herannya apa? Si pembuat roti itu di saat dia mencampurkan gandumnya membaca istighfar. Setiap memecahkan telurnya membaca istighfar. Mengaduknya istighfar. Pokoknya dalam proses pembuatan roti itu selalu membaca istighfar dan istighfar. Maka Imam Hambali mendatangi penjual roti itu, ditanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa tahun, berapa lama istiqomah membaca istighfar?" Jawabannya penjual roti itu, "Saya sudah membaca istighfar setiap waktu, setiap saat, bahkan kalau dalam kondisi mengolah roti, pembuatan roti ini, itu selama 30 tahun. Kemudian Imam Ibnu Hanbal bertanya lagi, "Terus apa yang Anda dapatkan barokah dari membaca istighfar ini?" Jawaban penjual roti itu, "Semua apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Barokahnya istighfar.
Tapi ada satu keinginan saya, yaitu ketemu imam besar saat ini, yaitu Imam Ibnu Hambal, yang sering dipanggil dengan Imam Hambali. Karena dengar apa yang dikatakan penjual roti itu, Imam Hambali menyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, ternyata engkau yang menjadikan aku sampai datang ke Basrah ini. Saya tidak punya keinginan aslinya datang ke sini. Allah menuntunku supaya aku bertemu kamu. Saya inilah Imam Ibnu Hambal, Ahmad Ibnu Hambal, yang sering dipanggil dengan Imam Hambali. Kemudian keduanya berpelukan. Betapa hebatnya bacaan istighfar. Mari kita laksanakan sering-sering membaca istighfar dengan istiqomah. Insya Allah, janji Allah lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin farja wa min kulli dhayyikin makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah dalam membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya jalan keluar, kesedihannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini ada cerita yang lain. Seorang kiai yang masyhur, ya, yang tidak saya katakan namanya, karena kiai tadi itu sangat alim, seringkali kedatangan tamu untuk minta barokahnya. Tamu yang pertama datang, dia punya permasalahan. Dia adalah petani. Di saat dia tani, padahal sawahnya juga luas, akan tapi untuk mencukupi kebutuhannya tidak cukup. Maka minta barokah kepada kiai itu, bertanya, ya kiai, bagaimana pekerjaan saya itu tani tapi tidak cukup untuk kebutuhan saya? Jawabannya si kiai tadi, tetaplah engkau jadi petani, akan tapi tolong ditambah. Ditambah apa kiai? Ya ditambah membaca istighfar. Kemudian beliau pulang mengamalkan istighfar. Ada orang yang kedua lagi datang ke kiai tersebut, punya permasalahan. Dia pekerjaannya adalah punya rumah makan atau warung. Akan tetapi dari pekerjaannya itu tidak cukup untuk menyukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Dia bertanya kepada kiai, bagaimana kiai? Minta barokahnya, bagaimana solusinya? Begini aja, tetap buka warungnya, buka rumah makannya, akan tetapi tolong banyak-banyak membaca istighfar. Pulanglah orang tersebut. Ada lagi orang yang ketiga, karena punya masalah, sudah 10 tahun dia punya keluarga, nikah 10 tahun nikah, akan tapi belum diberi karunia anak. Dia bertanya kepada kiai, bagaimana kiai, apakah saya ini, bagaimana solusinya ini? Saya sudah kawin 10 tahun tetapi tidak punya putra. Jawaban kiai tadi, oh tetap kawin ya, kalian tetap istrinya itu, kemudian tolong ditambah. Oh, si laki-laki tadi, loh kok ditambah ya, gimana ya? Loh maksudnya tetap istrinya tetap ditambah membaca istighfar. Istighfar dibaca oleh suami dan istri. Insya Allah banyak-banyak baca istighfar, nanti akan diberi karunia anak. Orang yang tidak punya anak tadi pulang, ternyata
tidak dinyana ketika orang itu kumpul, ketemu, cerita, saya datang dari kiai ini, ternyata diberitahu punya amalan ini, amalan ini, amalan ini, tapi ternyata amalannya apa? Istighfar. Saya ingin tani supaya tani saya bisa berhasil, istighfar. Saya ingin punya harta yang banyak karena hasil warung saya, disuruh banyak-banyak baca istighfar. Saya juga pingin punya anak, tapi ternyata saya disuruh baca istighfar. Ketiganya langsung, wah ini bagaimana kiai ini? Datangi ketika itu, datang ke kiai itu, sepundi kiai, bagaimana kiai, doanya kok sama, apakah ini bohongan? Ternyata kiai itu menjawab sederhana, begini loh jawabannya itu, kalian lihat surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Allah berfirman, wal qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan Al-Quran, surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Waqultu, maka saya berkata, istaghfiru, bacalah istighfar, Rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Yursil sama alaihi midrara, maka Allah akan mengutus, menurunkan hujan dari langit, midrara yang deras. Dan yang kalau hujannya deras berarti hasil petaninya apa? Bisa berhasil baik, tanamannya ada hujan. Dan yang kedua, wa yumdidkum bi ambalin, dibanyakkan harta benda. Karena membaca istighfar, rezekinya banyak, warungnya ramai, rumah makannya ramai, usahanya berhasil. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wabanin, diberi anak. Sampai kawin 10 tahun tapi belum punya anak, baca istighfar sebanyak-banyak. Ini janji Allah. Janji Allah di surat An-Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ya tetap berusaha ke dokter, konsultasi apa masalahnya. Banyak istighfar yang banyak, kemudian juga membaca doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin, Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin, Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warisin. Insyaallah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya keturunan. Dan kita doakan, mungkin ada teman kita, saudara kita yang mengikuti pengajian ini yang tidak punya putra dalam semasa dia berumah tangga, semoga Allah memudahkannya bisa punya putra barokah dari baca istighfar. Ya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.